Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yaitu tertulis dalam Yunus 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian: Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari kisah Nabi Yunus. Pada dasarnya, ketika kita melihat kasus Nabi Yunus, kita lebih condong jatuh kepada penghakiman terhadap persoalan yang dilakukan oleh Yunus. Kita hanya melihat bahwa Yunus itu adalah orang yang tidak setia atau orang yang tidak bertanggung jawab. Namun dalam hal ini, sebelum kita memberi penilaian, maka kita terlebih dahulu menelisik ada apa dengan Yunus dalam kehidupannya sehingga dia tidak mengindahkan atau lebih memilih menghindar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke Niniwe dengan melarikan diri ke Tarsis. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang perlu kita lihat adalah bahwa Niniwe itu adalah kota yang hidup di dalam persundalan atau percabulan. Yang kedua, kota Niniwe itu adalah kota yang sifatnya hidup dalam kekerasan atau perampok dan perampasan. Jadi ada banyak orang yang mau datang ke Niniwe itu dirampok dan dirampas dan hartanya diambil. Dan yang ketiga, Niniwe itu adalah kota yang hidup di dalam penyembahan berhala yang sama sekali berlawanan bagi kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum itu kita harus melihat Yunus dari persoalan bangsa Niniwe tadi. Otomatis Yunus yang dekat dengan kota itu pasti sudah mengalami persoalan psikologis terhadap orang-orang Niniwe. Yaitu dimungkinkan saja ada keluarga terdekat atau bahkan saudara daripada Yunus dan orang-orang yang dia kenal dan berita yang dia dapat bahwa Niniwe itu adalah kota yang jahat, dan mungkin saja dia terluka terhadap Niniwe, mengalami kemarahan terhadap Niniwe, sehingga ada niat untuk dia biarkan kota Niniwe itu supaya murka Allah meluap-luap atas mereka dengan kejahatannya, sehingga dia tidak ingin Niniwe itu terselamatkan karena faktor keterlukaan dalam kehidupannya, karena dia mengalami luka, mengalami akar pahit, mengalami kemarahan atau kekecewaan oleh karena kejahatan daripada kota Niniwe, bangsa-bangsa atau orang-orang yang ada di Niniwe tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus menelisik dari latar belakang daripada Yunus, mengapa dia tidak pergi langsung ke Niniwe sesuai dengan perintah Allah yang disampaikan kepada dia. Maka dalam hal ini kita melihat bahwa Yunus itu adalah orang yang terluka, orang yang memiliki beban akar pahit dalam kehidupannya, sehingga dia tidak mampu untuk menembus kota Niniwe karena dipengaruhi akar pahitnya tadi. Itu yang pertama yang kita lihat. Dari hal itu kita mengambil kesimpulan bahwa jika seseorang enggan melakukan pekerjaannya, jika seseorang menolak untuk mengerjakan sesuatu, atau bahkan mengambil keputusan melarikan diri dari situasi yang dia hadapi, mungkin saja dia adalah mengalami luka, beban yang berat, pikiran, stres di dalam kehidupannya. Jadi kita tidak datang untuk menghakimi dia. Kita harus melihat Yunus dari masa lalunya, latar belakang kehidupannya. Maka kita juga harus melihat orang yang ada di sekeliling kita. Kita harus juga melihat jemaat, melihat pelayan, melihat daripada pimpinan-pimpinan yang ada di dalam organisasi itu, dan anggotanya juga harus kita lihat dari latar belakang, apakah dia, siapakah dia di dalam masa lalunya, sehingga kita tidak terlalu gampang untuk memvonis, menjudge atau memberikan penilaian yang memutlakkan bahwa seseorang itu salah dengan perilakunya itu. Apakah dia tidak bertanggung jawab? Namun hal ini kita dituntun untuk melihat bahwa Yunus
Yunus masa kini akan banyak kita temukan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada banyak Yunus-Yunus yang terluka itu di tengah-tengah pekerjaan. Ada banyak Yunus-Yunus yang terluka itu di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita mau melihat bahwa Allah tidak mau hambanya pelayan yang terluka. Allah tidak menghendaki hambanya itu hamba yang tidak mengampuni, hamba yang terluka di dalam kehidupannya. Allah mau menyembuhkan hambanya. Allah mempunyai metode tersendiri untuk penyembuhan hambanya. Dan penyembuhan untuk Yunus pada saat ini adalah kita banyak melihat bahwa Allah hanya berfokus kepada Niniwe untuk penyelamatan Niniwe. Kalau kita kaji dari sudut pandang psikologis Bapak Ibu, bahwa kitab Yunus ini juga adalah rencana Allah untuk menyembuhkan luka batin atau akar pahit daripada Yunus, yaitu dengan menyuruh Yunus membawa berita kebenaran kepada Niniwe. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi salah satu kunci dari penyelesaian akar pahit, dari penyelesaian beban, dari penyelesaian persoalan pikiran kita, yaitu dengan cara kita menembus atau masuk ke dalam persoalan, atau dengan cara menembus akar pahit kita itu sendiri. Isyaratnya, orang yang takut dengan kegelapan, dia harus memberanikan diri berjalan di dalam kegelapan itu, supaya dia di hari kemudian tidak lagi takut dengan kegelapan. Kalau kita punya amarah, kita punya persoalan, ya kita harus memberanikan diri untuk bersalaman atau berdamai dengan orang yang membenci kita, dengan orang yang menyakiti kita, dengan orang yang membuat kita terluka, supaya dengan demikian kita tidak terluka. Karena hanya dengan pengampunan luka kita tersembuhkan. Maka dengan demikian Allah dalam pasal yang ketiga menyuruh Yunus lagi kembali ke Niniwe setelah dia dibuang melalui undi di tengah laut dan telah dimuntahkan oleh ikan di pinggir laut. Maka Yunus disuruh kembali untuk ke Niniwe menyelesaikan pekerjaan itu. Itu bukan hanya kebutuhan Niniwe Bapak Ibu, tetapi itu juga kebutuhan daripada Allah yang ingin menyelesaikan luka batin daripada hambanya. Karena itu Bapak Ibu, belajar dari Yunus ini kita melihat bahwa pekerjaan yang dilakukan Allah dalam satu waktu ada dua persoalan yang diselesaikan, yaitu Niniwe menjadi orang yang bertobat, bangsa yang bertobat, dan Yunus menjadi orang yang tersembuhkan dari akar pahitnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang mau kita lihatkan melalui persoalan Yunus tadi, supaya pelayan-pelayan Tuhan tidak menjadi pelayan yang terluka. Yunus adalah pelayan yang terluka tadi, sehingga dia enggan untuk melayani orang-orang Niniwe, orang-orang yang katanya hidup dalam kejahatan. Yunus adalah pelayan yang terluka tadi, sehingga dia lebih memilih menghindar daripada kebenaran Allah daripada melakukan kebenaran itu sendiri, daripada memberitakan firman Allah itu sendiri. Nah, ada banyak kita yang terluka, ada banyak kita Yunus-Yunus yang terluka hari ini. Mari, kalau kita Yunus yang terluka, mari berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk mengubah haluan hidup kita, supaya kita bukan orang-orang lagi yang terluka dan memiliki akar pahit. Ada banyak Yunus masa kini Bapak Ibu, yaitu pelayan yang sudah enggan atau orang-orang yang sudah enggan melakukan tugasnya karena begitu banyak persoalan ataupun luka di dalam hatinya, sehingga dia membuat enggan untuk melakukan kebaikan itu sendiri. Bukan karena dia tidak mau, tetapi masa lalunya mempengaruhi dia. Karena itu, sebelum terjun ke dalam dunia pelayanan, para hamba Tuhan harus menyelesaikan akar pahitnya, membebaskan dirinya dari kemarahannya, supaya dia tidak melayani jemaat dengan terluka, sehingga dia tidak mentransfer luka dan kemarahannya kepada jemaat, sehingga jemaat itu menjadi jemaat yang dilayani dengan kemarahan. Sebelum kita terjun kepada pekerjaan kita harus membuang luka-luka kita dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita kerjakan itu bukan pekerjaan yang dilakukan dengan kemarahan, tetapi dilakukan dengan damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga terjadi pertobatan-pertobatan yang baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari tentukan hari ini, apakah kamu Yunus yang terluka atau kamu Yunus yang telah disembuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.